Koperasi merah putih, potensi korupsi. Apakah itu mungkin? Jawabannya sangat-sangat mungkin, teman-teman. Kenapa? Kita di negara adalah negara terburuk soal korupsi ya. Dalam penanganan korupsi, semuanya buruk. Sistemnya dan keadilan itu sama sekali tidak ada ya. Kenapa? Ya kita hitung aja lah. Orang-orang yang mencuri itu bandingkan dengan orang korupsi, jumlahnya, kerugiannya itu jauh beda dengan jumlah hukumannya yang diterima. Kalau kita hitung secara jumlah nilainya. Dan saya ingin mengkritiki ya koperasi merah putih ini secara pemahaman saya ya ada positifnya dan ada negatifnya. Kita ingin kritik dulu ya. Dan pertama kita akan lihat dari segi positifnya. Segi positif dari koperasi merah putih adalah supaya uang-uang di atas sana mengalir di desa dengan jalankannya koperasi merah putih. Supaya uang di desa, orang-orang yang ingin berhutang untuk hal-hal produktif, ya produktivitas, untuk membuat sesuatu atau produk, ya intinya adalah produk untuk jadi produsen gitu ya kan, itu memang ada uang ya kan. Selama ini masyarakat itu kesulitan untuk mencari keuangan gitu, mereka sampai minjam sampai di ya itu tadi pinjol, dan itu sangat-sangat tidak diuntungkan kebanyakan masyarakat. Karena gara pinjol ini mereka tuh justru dirugikan. Gara-gara apa? Pinjol ini. Makanya saya harap ya pemerintah ini paham betul apa yang harus dipahami, dan kita harus sadar dan masyarakat harus mengawasi hal ini juga untuk mengetahui apakah benar-benar ini tuh berjalan dengan baik supaya apa? Terhindar dari korupsi. Kenapa ini perlu kita pahami? Yaitu tadi hal-hal positifnya ya dari koperasi merah putih ini itu tadi meningkatkan perekonomian di dalam desa, membuka lapangan pekerjaan. Itu memang bahkan benar-benar terjadi kalau benar-benar terrealisasi, kalau benar-benar orang-orang yang menjalankan ini adalah orang-orang kompeten. Itu memang akan terjadi. Tapi ada dampak negatifnya. Kalau ya, kalau ini tidak bisa dijalankan dengan benar, negara akan benar-benar rugi dan inflasi itu bakalan meningkat. Kenapa? Kita akan tahun depan akan bayar hutang. Jikalau pemerintah sekarang itu melakukan kesalahan sedikit saja, ya, inflasi, hyperinflasi itu akan benar-benar terjadi. Kenapa? Kita hutangnya besar gitu yang harus dibayar. Dan pemerintah harus memperhatikan ini ya, harus memperhatikan ini. Jangan sampai ya, jangan sampai kesalahan terjadi di dalam koperasi merah putih. Itu sangat-sangat saya inginkan lah untuk Pak Prabowo, untuk pengawasannya itu harus diperketat di dalam koperasi merah putih ini. Karena dampak positif dan dampak negatifnya ada dua. Ini sebagai pedang mata dua koperasi merah putih ini. Kenapa? Karena kita sedang krisis keuangan, kita sedang defisit. Dan kalau ini gagal dan yaudah, inflasi, hyperinflasi itu akan terjadi di negara kita. Ini memang analisis saya, tapi saya mohon jangan diabaikan analisis saya. Karena ini kalau diabaikan, yaitu tanggung sendiri masalahnya. Dan menanggungnya itu bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat. Apa yang akan terjadi kalau ini gagal? Bukan hanya keuangannya itu tadi, tapi pemerintah juga akan bayar hutang. Oke apa? Ini gagal, dan apa akan dibayar dengan apa? Emangnya pakai uang uang daun gitu? Tidak kan? Itu akan menjadi hal yang harus kita pikirkan. Pemerintah akan tahun depan juga harus bayar hutang yang lumayan gede gitu. Kita defisit anggaran ya. Memang harus diperhatikan betul-betul dan harus punya otak gitu. Supaya apa? Agar masyarakat bawah khususnya di perkotaan itu akan terdampak sekali kalau ini gagal. Sama, dan masyarakat desa itu tidak akan terlalu terdampak. Kenapa? Di desa itu harga pangan dan makanan itu bisa dicari sendiri, pangannya murah. Tapi kalau di kota semua dibeli. Ini harus diperhatikan pemerintah.